Beranilah, hantu wanita sedang cuti melahirkan, aku punya 9 istri di alam baka. Mereka tidak hanya bercinta denganku dalam mimpi setiap hari, tetapi juga memanggilku, suami, dan mendesakku untuk segera menemui mereka. Hingga tak lama kemudian, Dungyeon jubah hantu, turun. Aku baru tahu, 9 istriku ternyata semuanya adalah kaisar hantu. Termasuk bukan hanya CEO wanita keempat dari perusahaan pemakaman darah, kaisar hantu darah, direktur cantik rumah sakit Guangsheng, kaisar hantu pantai seberang, pemilik apartemen cantik di distrik neraka, kaisar hantu Tianbing, bahkan kaisar hantu penahan dari kota hantu Misen ada di dalamnya. Ternyata belum lama ini, aku bekerja di sebuah perusahaan pemakaman. Karena tampan, bos mengaturku untuk pernikahan palsu. Awalnya aku bingung, perusahaan pemakaman, mengapa melakukan bisnis pernikahan palsu? Hingga perusahaan disegel dan bos kabur, aku baru tahu dari polisi bahwa wanita yang menikah denganku semuanya adalah wanita yang sudah meninggal. Memikirkan 9 istri dalam mimpi, aku merasa merinding. Saat ini, Dungyeon jubah hantu, turun. Aku terpilih untuk berpartisipasi dalam Dungyeon dengan tingkat kematian 100%, pemakaman darah. Yang terpilih harus bertahan hidup selama 7 hari di dalam Dungyeon. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Dungyeon akan disiarkan langsung secara global. Pada saat ini, seorang CEO hantu wanita berjubah merah. Dia membuka buku di tangannya, memanggil nama satu persatu, dan menugaskan kami posisi. Posisi yang berbeda adalah kunci untuk bertahan hidup hingga akhir Dungyeon. Beberapa posisi sering berurusan dengan jubah hantu, dan sekali lalai, mereka akan dimakan oleh jubah hantu. Dan untuk mendapatkan posisi yang aman, semua orang mengeluarkan dinding hantu dari tas mereka. Bagaimana jika aku tidak punya dinding hantu? Kataku dengan sedikit canggung. Seketika, semua orang memandang kami dengan heran. Meskipun harga dinding hantu tidak murah bagi orang normal. Bahkan dengan menggertakkan gigi, saya masih bisa membeli beberapa. Tanpa tembok hantu, saya pasti akan ditempatkan di posisi paling berbahaya. Saya kira saya tidak akan bertahan sampai hari pertama. Tepat saat aku berpikir aku akan segera mati, seorang pria mendekat. Mengambil uang kertas 100 yuan dari sakunya. Saudaraku, saya akan membagi Anda beberapa dinding hantu. Gadis lain di sebelahnya juga menghitung dinding hantu di tasnya. Mengertakkan gigi dan berkata, saya punya lebih banyak di sini, saya akan memberi Anda 100 yuan. Ini membuatku sedikit tersentuh, aku tidak menyangka di salinan jubah hantu, masih ada orang yang mau membantuku. Setelah pengabsenan selesai, hanya tersisa beberapa posisi berbahaya. Saat itu, hantu resepsionis menatap buku catatan. Nama terakhir, sedikit bingung, bertanya, siapa Mu Bai? Aku mengangkat tangan untuk memberi isyarat. Ketika hantu resepsionis melihat wajahku, ekspresi dinginnya berubah menjadi gembira. Matanya terus menilaiku, membuatku merinding. Tepat ketika aku akan berbicara, hantu resepsionis tiba-tiba berseru, Manajer Liu, ketua MU telah tiba. Setelah mengatakan itu, semua orang yang hadir membeku di tempat, bahkan mereka yang menonton siaran langsung pun tidak dapat dipercaya. Tepat sebelum mereka menertawakanku karena bahkan tidak memiliki dinding hantu. Diperkirakan aku akan segera menyentuh aturan dan terbunuh tak lama setelah pertandingan dimulai. Namun dalam sekejap mata, aku malah menjadi ketua direksi budidaya darah. Sedangkan aku, yang menjadi tokoh utama, tampak tidak bersalah. Saat itu, seorang pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang keluar dari kantor, membuka pintu. Ketua, Anda akhirnya tiba. Manajer Liu dengan penuh semangat menarik tanganku. Matanya berbinar. Aku menduga pihak lain mengira aku adalah ketua yang sudah lama tidak kembali. Tetapi memikirkan situasiku saat ini, aku segera mengubah penampilanku menjadi seperti seorang ketua. Aku punya beberapa urusan yang tertunda akhir-akhir ini. Sudah berapa lama bagaimana keadaan Bloody Funeral? Mendengar ini, Manajer Liu menghela napas. Di matanya, ada kekhawatiran. Aku tahu, Tuan Zhao selalu bilang kamu sangat sibuk. Bahkan tidak punya waktu untuk menemuinya. Tuan Ketua, izinkan saya mengatakan sesuatu yang tulus kepada Anda. Tuan Zhao sendirian selama bertahun-tahun tidaklah mudah. Sekarang Anda kembali, Anda harus memperlakukannya dengan baik. Aku mengangguk. Aku mengerti. Tapi dalam hati aku menggerutu. Apa yang Anda sebut Nona Zhao seharusnya adalah istri ketua yang sebenarnya. Anda meminta saya untuk memperlakukannya dengan baik. Kalian semua hantu yang aneh tidak bisa mengenalinya. Masih tidak bisa mengenali istri yang sebenarnya? Ketika kita benar-benar bertemu, aku mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Bos Zhao, sebelum pergi 2 bulan lalu, saya akan mengatur segalanya untuk Anda. Silakan ikuti saya. Manajer Liu membuat gerakan mengundang. Saya melirik Qin Gang dan Zhao Musue yang telah membantu saya di samping. Mereka berdua adalah teman saya. Bolehkah aku membawa mereka bersama? Mendengar itu, Manajer Liu tertawa. Di antara darah luka, yang terbesar adalah Tuan Zhao dan Anda. Masalah kecil seperti ini. Ketua Dewan, Anda bisa memutuskan sendiri. Sepertinya di Blood Funeral, Ketua Dewan bukan sekadar jabatan. Kekuasaan yang dimilikinya juga sangat besar. Kedua orang di sampingku tersadar saat aku melambaikan tangan. Setelah kita pergi, keributan sesungguhnya pecah di kerumunan. Katanya ini salinan kostum hantu, kan? Katanya tingkat kematian 100%. Ini benar-benar lelucon besar. Apa yang mereka semua teriakan? Semuanya ganti seragam kerja, lalu pergi ke pos kerja masing-masing. Siapapun yang malas. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan mendengarkan suara hantu resepsionis yang penuh niat membunuh. Semua orang langsung takut untuk bersuara. Segera ganti pakaian kerja, dibawa arahan hantu pakaian lainnya, menuju ke pos kerja masing-masing. Di sisi lain, Manajer Liu mendorong pintu sebuah ruangan, di dalamnya terdapat sebuah kantor yang sangat besar. Bersih rapi, tidak seperti yang seharusnya muncul di salinan hantu, Tuan Direktur.
Selama Anda tidak berada di bagian yang terluka, kantor selalu dibersihkan oleh petugas khusus. Jika ada yang kurang memuaskan, 52 aku akan segera memanggil seseorang untuk membersihkannya. Manajer Liu bertanya dengan hati-hati. Aku masih punya beberapa hal yang perlu diatur. 53, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Saat manajer Liu meninggalkan kantor, aku menarik napas dalam-dalam, 54 dan menyeka keringat dingin di dahiku. Ketahuilah, untuk bisa naik ke posisi manajer di bagian yang terluka, 55 manajer Liu jelas bukan hantu biasa. Aku hanyalah orang biasa. Di depan hantu seperti ini, menyamar sebagai identitas, 56 memang agak terlalu sulit. Karena manajer Liu telah pergi, King Tang dan Zhao Musue juga 57 menghela napas lega. Mata mereka semua tertuju padaku. Sebelum memasuki salinan yang terluka, 58 baik King Tang maupun Zhao Musue, hati mereka sedikit putus asa. Bagaimanapun, kelima kelompok terpilih sebelumnya 59 tingkat kematian 100% terlalu mengerikan. Tapi sekarang, kemunculanku 60 memberi mereka harapan untuk lulus. Aku merenung sejenak. Sekarang, untuk lulus, 61 yang terpenting adalah identitas ketua. Selama hantu yang terluka tidak mengenaliku, 62 maka seluruh salinan ini aku yang terbesar. Oleh karena itu, selama 7 hari ke depan, kita sama sekali tidak boleh mengekspos identitas asli kita. 63 King Tang dan Zhao Musue mengangguk setuju. Di sisi lain, puluhan orang terpilih berganti pakaian kerja, 64 berkeliling di berbagai sudut yang terluka. Saat ini, sesosok hantu bernama Yiming, bertubuh besar dan gemuk, 65 mengenakan kemeja putih lusuh, menunjuk Huo Jia di sebelahnya dengan jari gemuknya. Sesuai aturan harga jual 20 koin hantu, 66 kau sudah diskon masih saja meminta 30 koin hantu. Apa kau menganggapku mudah ditipu? Di depan hantu gemuk itu, 67 orang terpilih Yiming berlutut di tanah dan terus memohon. Hantu gemuk itu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan mencengkeram orang terpilih itu, 68 dan menelannya. Pemandangan ini membuat semua orang terpilih ketakutan. 69 tidak heran tingkat kematian yang terluka begitu tinggi mencapai 100%. Dengan aturan seketat ini, siapa yang bisa lolos? 70 penjual harus menjual barang dengan harga bagus. Jadi sebaiknya hindari kontak dengan hantu. Oleh karena itu, semua orang diam-diam menundukkan kepala, 71 tak berani bersuara. Tetapi di mata resepsionis hantu, muncul tatapan ganas. 72 saat hantu resepsionis hendak marah, Ingang keluar. Tuan, 73, biarkan aku yang melakukannya. Ingang, sendirian dan berdua, mendorong troli makan menuju kantor ketua di lantai 2. 74 di sudut resepsionis hantu, muncul seringai licik. Ketua, kan? 75, jika hantu resepsionis dan manajer tahu kau memalsukannya, betapa saya segera memanggil seseorang untuk membersihkannya, tanya manajer Liu dengan hati-hati. Saya masih ada beberapa urusan yang harus diatur. Jadi saya tidak akan menemanimu lagi. Setelah manajer Liu keluar dari kantor, saya menarik napas dalam-dalam. Menyeka keringat dingin di dahi saya. Perlu diketahui, bisa naik ke posisi manajer di pemakaman darah. Manajer Liu jelas bukan hantu biasa. Saya hanyalah orang biasa. Di hadapan hantu seperti itu, menyamar sebagai identitas. Memang agak sulit, karena manajer Liu sudah pergi. Seharusnya bersama Zhao Musue berdua. Mereka juga menghela napas lega. Pandangan mereka semua tertuju pada saya. Sebelum memasuki salinan pemakaman darah, mereka berdua secara naluriah merasakan sedikit keputusasaan. Bagaimanapun juga, 5 kelompok pertama terpilih. Tingkat kematian 100% terlalu menakutkan. Tapi sekarang, kemunculan saya membuat mereka berdua melihat harapan untuk lulus. Saya merenung sejenak. Sekarang ingin lulus. Yang paling penting adalah identitas saya sebagai ketua. Selama hantu pemakaman darah tidak mengenali saya, maka seluruh duplikat ini aku adalah yang terbesar. Oleh karena itu, 7 hari ke depan, kita sama sekali tidak boleh mengekspos identitas asli kita. Zhao Musue mengangguk setuju, sementara puluhan terpilih lainnya mengganti pakaian kerja mereka. Berkeliaran di setiap sudut, luka berdarah. Saat ini, sesosok makhluk bernama penjaga hantu yang bertubuh besar dan mengenakan kemeja putih lusuh menunjuk ke arah Huo Jia di sebelahnya dengan jari gemuknya. Sesuai aturan penjualan seharga 20 lengan hantu. Anda telah memberikan diskon tetapi masih meminta saya 30 lengan hantu. Apakah Anda menganggap saya mudah ditipu? Di depan penjaga hantu gemuk itu, makhluk terpilih itu berlutut di tanah dan terus memohon ampun. Penjaga hantu gemuk itu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, meraih makhluk terpilih itu dengan satu tangan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya. Pemandangan ini membuat semua terpilih merasa ngeri. Tidak heran tingkat kematian, luka berdarah, mencapai 100%. Dengan aturan yang begitu ketat, siapa yang bisa lolos? Baik penjual maupun pembeli ingin menjual barang dengan harga bagus, jadi mereka berusaha menghindari kontak dengan penjaga hantu. Oleh karena itu, semua orang secara diam-diam menundukkan kepala. Tidak berani bersuara, tetapi di mata mereka muncul tatapan kejam. Tak berani bersuara, namun di dasar mata muncul warna yang kejam. Saat hantu resepsionis hendak marah, Ingang keluar, "Tuan, biar aku yang urus." Ingang mendorong troli makan sendirian, berjalan menuju kantor direktur di lantai 2. Di sudut bibir manajer Liu, terselip seringai jahat, "Jadi Anda direktur, ya? Jika hantu resepsionis dan manajer tahu Anda palsu, betapa mengenaskannya kematian Anda." Di dalam kantor, suara ketukan pintu terdengar, menginterupsi ketiganya. Sambil menghentikan pikiran yang sedang berdiskusi rencana, "Tuan MU, halo, ini makan malam yang telah disiapkan manajer untuk Anda." Dan 2 tamu. Hantu wanita mendorong troli makan, bibirnya sedikit robek. Ia tersenyum, mengira itu adalah senyuman yang cantik. Aku tidak tahan melihat senyum hantu wanita yang sulit digambarkan itu, menyuruhnya mendorong troli masuk. Menjadi beberapa keping dan pergi. Tapi saat itulah, pria kurus yang selalu menunduk di belakang hantu wanita itu tiba-tiba jatuh. "Tuan MU." Pria kurus yang mengikuti wanita hantu tiba-tiba roboh, "Tuan MU. Ini manajer Liu."
Api hantu ini sengaja disiapkan untuk Anda. Tolong cicipi. Di sofa, Ingang dan Zhao Musue, keduanya pucat pasi. Karena pria kurus itu ternyata adalah papan lampu di samping Zhang Yu. Jelas sekali dia datang dengan niat buruk. Aku menatap api hantu di tangan pria kurus itu. Sedikit asam manis. Api hantu berbeda dari rokok biasa. Di dalamnya mengandung aura hantu yang sangat mengerikan. Orang biasa menghirupnya, bahkan jika tidak langsung terbunuh oleh aura hantu, pasti tidak akan merasa baik. Pria kurus itu, apakah dia ingin membongkar identitasku sebagai ketua? Bagaimanapun. Sebagai ketua perusahaan pemakaman darah, kekuatannya pasti tak terbayangkan. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh sebatang api hantu? Ketua, ini adalah niat baik manajer Liu. Kita tidak bisa menolak permintaan manajer Liu. Saat ini, aku berada dalam dilema. Setelah berpikir panjang, aku mengambil api hantu dari pria kurus itu. Aku mengertakkan gigi. Aku hanya bisa berjudi. Aku menyalakan api hantu itu. Udara suram menguar, aroma kompleks memenuhi udara, masuk ke tubuh melalui mulut dan hidung. Aku mengeluarkan batu pria kurus itu tersenyum di sudut mulutnya. Tugasku selesai. Di sisi lain, para penonton yang menyaksikan siaran langsung melihat adegan ini, mereka juga sangat bersemangat. Kedua orang ini benar-benar bukan orang baik. Setelah akhirnya punya harapan untuk lolos, mereka malah ingin membunuh MU Bai. Hanya karena iri hati, mereka ingin mendorong seseorang ke jalan kematian. Benar-benar sampah. Saat aku batuk, manajer Liu juga muncul di lantai 2. Saat ini dia mengerutkan kening. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Melihat ini, pria kurus itu langsung merasa aman. Melihat reaksi manajer Liu, sepertinya dia sudah menebak masalah identitas MU Bai. Siapa yang memberimu api hantu? Ketua MU? Suara-suara penuh dengan ancaman terdengar, menekan kemarahan yang tak terbatas. Manajer Liu. It's the ghost flame I gave him. The Tin Man stepped forward with a frowning expression. In his AS, 102 exposing my identity as chairman would be a great achievement, and he may even be able to use it to get 103 manager Liu's life and successfully clear blood funeral. But the next session, 104 a make T4 stroke. A Hugi slaps sent the Tin Man flying backward on the spot. 105, doesn't the chairman MU not smoke? The Tin Man struggled to get up, covering half of his swollen red face. 106, he was supposed to be the great contributor who exposed MU by his identity. Why did manager Liu hit him? 107 did is it right? This guy got hit? Isn't the plot not going as expected? 108 could it be that MU by got lucky again? Does that chairman also not smoke? Holy crap! 109 MU by as luck is too good. Chairman MU, I'm really sorry. 110 I did temanagi my subordinate as well. Manager Liu sighed with a smile, rubbing his small hands. 111 he stepped forward to explain, it's okay, I'm a fool. 112 MU by took another puff of ghost flame, a hint of surprise appearing in his eyes. The reason he choked just now 113 wasn't because of the ghost flame, but simply because it was my first time smoking and he wasn't used to it. 114 what surprised me the most was that the ghost flame in my hand did seem to have the terrifying revival effect I imagined. 115 it even has great benefits for the human body. The two puffs of ghost flame that entered my body just now made me feel a warm current flowing through my limbs and veins. 116 my mind instantly became much clearer. The fatigue caused by the nightmares of mine in face for many days also vanished at this moment. 117 manager Liu stared at MU Bai, sensing the J in his eyes, and tentatively sighed. 118 chairman MU, if you still need ghost flame, I can get some for you. 119 I nodded slickly. Then get some ghosty too, my friends anyone to drink it. 120 manager Liu nodded, and then sighed. Okay, chairman MU. 121 after he finished dealing with this, I'll go get it for you. He glanced at 122 the Tin Man slumped on the ground, then turned to the female ghost beside him and sighed. 123 the mall management regulations have started more than on that chairman MU does not like smoking or drinking. Don't you remember? 124 knelt down. The female ghost suddenly knelt on the ground, begging for mercy. Manager. 125 this human sighed that you asked him to give the ghost flame to chairman MU, so it did stop him. Spare my, membongkar identitas saya sebagai ketua, pasti akan menjadi pencapaian besar, bahkan mungkin bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan nyawa manajer Liu, sehingga berhasil melewati darah patah. Tapi detik berikutnya, sebuah kekuatan besar datang, sebuah tamparan besar membuat pria kurus itu terbang mundur seketika. Apakah manajer MU tidak tahu manajer MU tidak merokok? Pria kurus itu bangkit dengan susah payah, memegangi separuh wajahnya yang bengkak merah. Bukankah dia seharusnya menjadi pahlawan besar yang membongkar identitas MU Bai? Mengapa manajer Liu memukulnya? Aku tidak salah lihat, orang ini dipukul? Bukankah ceritanya salah? Apakah karena MU Bai beruntung lagi? Apakah ketua perusahaan itu juga tidak merokok? Sial. Keberuntungan MU Bai terlalu bagus. Ketua MU, sungguh maaf. Saya tidak mengelola bawahan saya dengan baik. Manajer Liu tersenyum meminta maaf, menggosok-gosok tangannya. Aliansi maju untuk menjelaskan, tidak apa-apa, saya sudah menyingkirkan si pengecut. Xuanji menyeruput api hantu lagi, ada secercah kejutan di matanya. Alasan saya batuk tadi. Bukan masalah api hantu, hanya saja ini pertama kalinya saya merokok, jadi belum terbiasa. Yang paling mengejutkan saya adalah api hantu di tangan saya tampaknya tidak semenakutkan yang saya bayangkan untuk dibangkitkan. Bahkan bermanfaat besar bagi tubuh manusia. Setelah 2 tegukan api hantu tadi masuk ke kulit, saya hanya merasakan aliran hangat mengalir di seluruh tubuh saya. Pikirannya langsung jauh lebih jernih. Kelelahan yang disebabkan oleh mimpi buruk ke-9 istrinya selama berhari-hari, juga lenyap seketika saat menjamu tamu. Manajer Liu menatap MU Bai, merasakan kegembiraan di mata lawannya, dan mencoba bertanya. Tuan MU, jika Anda masih membutuhkan api hantu, saya akan bawakan beberapa untuk Anda.
Aku mengangguk kecil. Kalau begitu aku akan bawakan sedikit teh hantu lagi, aku dan temanku mau minum. Manajer Liu mengangguk, lalu berkata, baik, Tuan Mu. Saya akan membereskannya, lalu saya akan bantu Anda mengambilnya. Matanya melirik. Pria kurus yang duduk di tanah, lalu menoleh ke arah hantu wanita di sebelahnya. Hantu itu berkata, peraturan manajemen toko telah dikatakan berkali-kali, Ketua MU tidak suka merokok dan minum. Apakah kamu tidak ingat? Langsung berlutut, hantu wanita itu tiba-tiba berlutut ke tanah, memohon belas kasihan, Manajer. Manusia ini bilang api hantu kau yang menyuruhnya memberikannya pada Tuan MU. Jadi aku tidak menghentikannya, ampunilah aku, Manajer. Wajah Manajer Liu semakin suram, menatap tajam pria kurus itu. Kapan aku menyuruhmu membawakan rokok untuk Ketua MU mendengar ini, tubuh pria kurus itu tidak bisa menahan gemetar. Pada titik ini, Manajer Liu juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nadanya dipenuhi niat membunuh. Bagus sekali, tidak hanya menyebarkan perkataan saya yang salah, tapi juga hampir menyebabkan kesalahpahaman Tuan MU. Kamu berani mencuri barang perusahaan darah duka saya? Benar-benar juru jual yang cakap, Liu Jingli melambaikan tangannya dengan besar. Bawa dia turun dan bereskan. Setelah itu, potong gaji front desk sebulan. Terima kasih, Manajer. Hantu wanita itu seolah mendapat anugerah besar, langsung menarik pria kurus itu keluar kantor, hanya menyisakan jeritan pria kurus itu yang masih bergema. Manajer Liu, ampuni aku, MU Bai, jangan. Ketua MU, demi kita sesama warga negara, tolonglah aku. Bantu aku. Aku tidak punya niat untuk segera peduli, sedikitpun rasa kasihan tidak muncul di hatiku. Andai bukan karena kebetulan direktur asli juga tidak merokok, ditambah efek rokok hantu yang tak terduga, aku mungkin akan celaka di sini hari ini. Bahkan Qin Gang dan Zhao Musue tidak akan bisa lolos. Setelah menangani pria kurus itu, Manajer Liu keluar dari kantor. Qin Gang dan Zhao Musue di sampingnya merasa sangat lega. Saudara MU, kenapa kebiasaanmu sama dengan direktur itu? Mungkinkah kau benar-benar direktur Blood Funeral? Aku hanya bercanda. Bagaimana kau tahu? Tadinya aku ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tapi yang kudapatkan malah jarak. Tidak perlu berpura-pura lagi, mari kita bicara jujur. Di lobi Blood Funeral, sesosok hantu wanita menyeret mayat. Tanah yang digeser dipenuhi darah merah tua. Ketakutan yang tak terbatas terjalin di hati setiap orang. Di stasiun radio, Zhang Yu gemetar ketakutan, hampir ambruk ke tanah. Tengkorak yang diseret, bukankah itu anak buah yang dikirimnya untuk membongkar identitas MU Bai? Di Dokter Hantu, dia tidak menemukan bahwa dialah dalang di balik layar. Di sisi lain, di dalam kantor, Zhao Musue memasukkan teh hantu ke dalam cangkir, dan menuangkan air mendidih. Seketika, aroma samar memenuhi seluruh ruangan. Zhao Musue tidak tahan godaan dan menelan teh hantu itu dalam satu tegukan. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Zhao Musue berkata dengan gembira, teh hantu ini memiliki efek memperkuat tubuh. Saya melihat asap hantu dan teh hantu di meja kopi, dan sudut bibir saya menunjukkan senyuman. Seperti yang saya duga, beberapa produk dari darah celah berbeda dari salinan lainnya. Asap hantu, teh hantu, dan barang-barang lain yang membuat orang biasa mundur. Di sini justru bermanfaat bagi orang. Qin Gang juga menolak makan malam yang disajikan oleh hantu wanita, dan berkata sambil makan. Makanan ini juga bisa memperkuat vitalitas manusia. Ini bukan makanan hantu, ini harta karun. Namun segera, Qin Gang menahan kegembiraan di hatinya, dan menatapku, berkata, Saudara MU, semua ini kau dapatkan, makanlah. Zhao Musue di sampingnya juga mengangguk kecil, mendorong teh hantu yang baru diminum sedikit dari cangkirnya kepadaku. Aku menggelengkan kepala. Tidak berniat menelannya sendiri. Bagaimanapun, saat pertama kali memasuki salinan hantu, hanya mereka yang bersedia memberiku sebagian lengan hantu, kebaikan sekecil apapun harus dibalas dengan setimpal. Maka, pemandangan yang absurd tersaji di hadapan semua orang yang menonton siaran langsung. Di tengah-tengah darah luka menjadi, yang dianggap neraka oleh banyak orang, 3 manusia duduk di kantor yang luas. Makan enak, minum teh. Sekitar setengah jam kemudian, makanan dan minuman di atas meja dilenyapkan oleh ketiganya. Energi yang kuat namun lembut memenuhi seluruh tubuh, memperkuat badan. Qin Gang mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan agung itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Kekuatanku sekarang, mungkin sudah melampaui 90% penjelajah. Penjelajah adalah orang yang terpilih setelah melewati salinan hantu. Mereka telah menempa diri di dalam salinan, lebih kuat dari orang biasa. Para penakluk level teratas itu, bahkan mampu melawan tabib hantu yang lebih lemah seorang diri. Aku berdiri, meregangkan punggungku yang panjang. Sekarang aku benar-benar berbeda. Kelelahan dan kecemasan yang disebabkan oleh mimpi buruk dari 9 istriku lenyap seketika oleh asap hantu. Tubuhku juga diperkuat secara luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aku sekarang bisa mengalahkan 10 diriku yang dulu, bahkan wanita lemah seperti Zhao Musue. Juga melampaui sebagian besar penakluk. Banyak penakluk yang menonton siaran langsung menjadi pucat pasi. Beberapa hampir muntah darah dan pingsan di tempat. Kekuatan yang mereka bangun dengan susah payah. Merangkak keluar dari tiruan dengan susah payah, ini terlampaui hanya dengan secangkir teh. Terdengar ketukan pintu, aku seketika memancarkan aura superioritas seorang ketua direksi. Hantu resepsionis mendorong pintu masuk, dengan hormat berkata, Tuan MU. Setelah Anda kembali kali ini, banyak tabib hantu dari daerah lain juga berdatangan mendengar kabar. Semua orang telah menyiapkan pesta untukmu, di bawah sini. Bagaimana menurutmu? Setelah berpikir sejenak, aku menjawab, ya, aku tahu. Kau turun duluan. Setelah hantu resepsionis menutup pintu dan pergi, Zhao Musue berkata dengan cemas. Pesta jalanan, bukankah itu akan menarik banyak hantu? Jika ada yang bertemu dengan ketua yang sebenarnya, bukankah itu akan menjadi masalah? Qin Gang juga menyarankan untuk mencari alasan. Untuk menolaknya, saya menggelengkan kepala dan berkata, semakin kita bertingkah aneh, semakin pihak lain akan curiga.
Bahkan tabib hantu dari rumah sakit daerah tidak mengenali ketua mereka, apalagi tabib hantu dari daerah lain. Setelah beberapa pertimbangan, saya mendorong pintu kantor. Saat ini, di rumah sakit daerah, di sebuah area kosong. Terhampar karpet merah dan meja minum, hantu tabib yang berwajah menakutkan masuk satu persatu dari pintu. Para terpilih yang bekerja di rumah sakit daerah berperan sebagai pelayan, berkeliaran dengan ketakutan. Di antara banyak tabib hantu, takut menyinggung mereka dan dibunuh saat itu juga. Manajer Liu berdiri di atas panggung dan berkata dengan suara nyaring, "Rumah sakit darah, saya senang Anda semua datang untuk menghadiri pesta jalanan ketua MU. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut ketua MU." 3 sosok turun. Yang terdepan adalah saya. Apa yang terjadi? Ketua MU ini tampaknya tidak memiliki fluktuasi kekuatan sama sekali. Omong kosong. Kekuatan mengerikan seperti rumah sakit darah, bahkan manajer Liu pun cukup untuk menghancurkanku. Saya mengerti. Sebagai ketua, seberapa kuatkah dia sehingga kita tidak dapat menyelidikinya? Melihat kedatanganku, para tabib hantu dari setiap penjara bawah tanah berkerumun. Saya merasakan tatapan dari segala arah, sungguh bohong jika mengatakan saya tidak gugup. Meskipun kekuatan saya telah meningkat pesat, tetapi menghadapi tabib hantu terkuat dari setiap penjara bawah tanah, saya sama seperti orang biasa. Saya menarik napas dalam-dalam, menekan kepanikan di hati saya, dan berkata dengan nada yang sangat datar, "Saya MU Bai, atau ketua MU yang Anda sebutkan. Terima kasih semua telah datang ke pesta penyambutan saya hari ini. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit darah. Tetapi jika ada yang memanfaatkan ketidakhadiran saya, menargetkan rumah sakit darah, dan berjatuhan batu, maka jangan salahkan rumah sakit darah karena tidak sopan." Untuk sesaat, seluruh perjamuan menjadi sunyi senyap. Banyak tabib hantu yang terintimidasi oleh kata-kataku yang tajam. Setelah lama, seorang tabib hantu akhirnya berkata, "Tolong jangan khawatir, ketua MU. Kami di rumah sakit darah adalah untuk pengobatan. Dan pasti tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan." Tabib hantu lainnya juga setuju, sementara banyak tabib hantu yang terintimidasi. Suaraku datar, namun di dalam hati aku sedikit gembira. Ternyata gaya dominan dan tegas ini berlaku di mana saja. Setelah berkata demikian, aku hendak pergi. Saat berbalik, sebuah suara memanggilku, "Presiden MU, aku ingin bertanding denganmu." Melihat ini, semua tabib hantu menatap dengan bingung dan mengejek. Hantu petarung sungguh tidak takut mati. Berani menantang Presiden MU. Dia mungkin 1 atau 2 tingkat lebih kuat dari manajer Liu. Bagaimana berani? Dibandingkan dengan pandangan meremehkan tabib hantu lainnya, aku malah mengerutkan kening. Rasa gelisah di hati. Jangan bicara tentang hantu petarung di depanku, bahkan hantu pengantar makanan sebelumnya. Aku bahkan belum punya peluang menang sedikit pun. Para terpilih lainnya yang hadir juga melempar tatapan penuh simpati. Mereka jelas tahu, Tuan MU yang disebut itu asalnya bagaimana. Zhang Yu datang membawa sepiring makanan. Saat melihat situasi di tempat itu, wajahnya menunjukkan ekspresi kejam. "Aku ingin lihat berapa lama lagi kau bisa berpura-pura. Begitu identitasmu terbongkar, kau akan turun menemani Wang San." Awalnya dia menargetkanku hanya karena kebencian yang mendalam. Akibatnya sekarang pengikut kecilnya juga mati. Dia tidak sabar agar Zhang Gui segera bertindak, membunuhku di tempat ini. Aku merasa sedikit lelah. Lain kali saja. Aku tidak memaksakan diri. Menolak dengan wajar. Siapa sangka Zhang Gui sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Setelah mendengar aku menolak, dia menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata telanjang pun tak bisa menangkapnya. Energi hantu yang mengerikan menyebar. Zhang Gui seperti duduk di atas gunung besar, membawa kekuatan puluhan ribu pasukan, menghantam dadaku. Qin Gang dan yang lainnya pucat pasi, Zhao Musue tanpa sadar menutup matanya. Mereka tahu. Aku sama sekali tidak bisa menahan serangan ini. Tapi tepat pada saat kritis, tangisan. Sesosok tubuh terbang keluar. Darah hitam menyembur dari mulutnya. Pedang berhenti di udara. Begitu situasi di tempat kejadian menjadi jelas, aliran pesan di ruang siaran langsung menjadi liar. Awalnya semua orang mengira MU Bai akan mati di tempat di bawah serangan wanitaku. Ternyata wanitaku terluka. Bukan. Apa yang terjadi? Apakah mataku yang salah lihat? Kenapa aku tidak melihatnya dengan jelas? MU Bai memukul mundur hantu perang itu. "Bagaimana mungkin? Buang dia keluar. Jangan pernah lagi menginjakan kaki di darah hantu," ujar manajer Liu dengan dingin. Beberapa staf hantu mendekat. Menyeret hantu perang yang terluka parah, mereka melemparkannya keluar dari darah hantu tanpa ampun. Semuanya. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Manajer Liu pertama-tama berkata kepada hantu-hantu lainnya, lalu menatapku. "Dengan hormat, Tuan MU, silakan ikut saya sebentar." Aku kembali sadar, mengangguk sedikit, tetapi kerutan di dahiku mengungkapkan kegelisahan di hatiku. Serangan tadi sama sekali bukan aku yang melakukannya. Dan di tempat kejadian, hanya ada satu orang yang punya kemampuan. Dan mungkin saja melakukannya. Zhang Yu berpikir dalam hati. Dia tidak percaya apa yang dia lihat di layar. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. MU Bai hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi lawan hantu perang? Di kantor manajer. Aku mengerti situasinya sekarang, tahu bahwa menyembunyikan kebenaran tidak lagi banyak berguna. Pihak lain mungkin sudah mencurigaiku. Hanya demi martabat darah hantu, dia tidak membongkarnya di depan umum. Tanpa diduga, di saat berikutnya. Tindakan manajer Liu mengejutkan semua orang. "Ketua MU, ini adalah kultivasi yang ditinggalkan oleh Tuan Zhao, kan? Sangat cocok untuk manusia. Anda ambil saja untuk berlatih. Jika ada yang tidak dimengerti, datang saja padaku." Kali ini, bukan hanya MU Bai. Para penonton yang menyaksikan siaran langsung pun tertegun. "Tidak, aku tidak mengerti situasi sekarang. Bukankah manajer Liu akan menemukan identitas MU Bai? Plot twist demi plot twist. Apakah kalian pikir ini semacam salinan mengerikan? Seperti sinetron, saat Tuan Zhao pergi dulu, dia pernah berkata padaku,
Tuan Mu, Anda hanyalah manusia biasa. Awalnya saya tidak percaya, bagaimanapun juga, mampu membuat Nona Zhao terpesona. Bagaimana bisa dia menjadi orang biasa? Sekarang tampaknya semuanya benar. Manajer Liu tersenyum pahit. Kata-katanya membuat saya hampir tidak bisa bereaksi. Ketua perusahaan duka darah, juga orang biasa. Setelah pulih, Mu Bai yang awalnya gelisah langsung merasa lega. Tidak disangka. Hal yang seharusnya mengekspos identitasku malah menjadi bukti kuat identitas ketua perusahaan bagiku. Aku membolak-balik manual rahasia itu, bergambar berbagai gerakan dan penjelasan, sangat rinci. Harus kuakui, Tuan Zhao itu benar-benar berbakat. Setelah membaca manual rahasia itu, aku bertanya lagi, Manajer Liu, mengenai pengetahuan kultivasi. Bisakah Anda jelaskan pada kakakku, misalnya sistem kultivasi, pembagian tingkatan, dan sebagainya? Manajer Liu mengangguk dan menjelaskan. Pertama, dalam salinan aneh, kultivasi dibagi menjadi 7 alam dari rendah ke tinggi. Semakin jauh ke depan, semakin besar rentang antar alam, dan perbedaan kekuatan akan semakin mengerikan, terutama saat mencapai SG. Akan ada perbedaan bagi langit dan bumi, karena mereka yang mencapai SG disebut Raja Hantu. Pada tingkatan Raja Hantu, mereka dapat menggunakan domain hantu, yang akan memberikan penindasan mutlak kepada hantu di bawahnya. Di atas Raja Hantu adalah Kaisar Hantu dan Kaisar Dewa, yaitu SSG dan SSG. Adapun sistem kultivasinya, kurang lebih dibagi menjadi 3 jalur. Jalur jiwa yang biasa disebut hantu, mereka mengandalkan penyerapan energi yin dan memakan sesama untuk meningkatkan kekuatan tempur, tipe fisik. Hantu perang tadi termasuk tipe ini. Menyerang fisik, mengalahkan lawan dengan kekuatan absolut, kultivasi ganda roh dan fisik. Sesuai namanya, berarti jiwa dan raga tidak tertinggal sedikit pun di dunia pakaian hantu. Mayoritas keberadaan di atas Raja Hantu menempuh jalan ini, kesulitan kultivasi roh dan raga. Dibanding 2 jalan lainnya akan jauh lebih tinggi, tapi juga merupakan jalan terbaik menuju puncak kekuatan. Jalan terbaik. Setelah aku memahami sistem kultivasi pakaian hantu, aku tidak bisa tidak bertanya. Dengan kata lain, kitab rahasia di tanganku ini menempuh jalan kultivasi roh dan raga. Manajer Liu mengangguk sedikit, tapi jangan khawatir, kitab rahasia ini telah disempurnakan secara pribadi oleh Tuan Zhao. Dibuat khusus untuk Anda, tingkat kesulitan kultivasinya bahkan lebih rendah dibanding 2 jalan lainnya. Aku baru saja memeriksanya, melihat tubuh Anda. Seharusnya karena khasiat teh hantu, kekuatan Anda saat ini hanya berjarak 0,1 kaki dari bumi. Biarkan aku membantumu. Detik berikutnya, aura kuat meledak dari dalam tubuh Manajer Liu. Dia menampar punggungku, seolah-olah ada sebuah hambatan yang ditembus. Napas saya melonjak seketika. Saya menerobos ke bumi. Saya perlahan membuka mata saya. Saya masih sedikit tidak yakin, tetapi ketika saya merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam tubuh saya, sebuah kegembiraan muncul di hati saya. Mengikuti informasi yang diberikan oleh banyak penjelajah, dan menggabungkannya dengan sistem kultivasi pakaian hantu. Tingkat bumi mungkin sudah bisa melampaui 95% penjelajah nasional. Manajer Liu berbicara lagi. Saksikan, cobalah menyerap ki hantu di sekitarmu. Saya mengangguk. Saya terus-menerus meninjau isi teknik rahasia yang baru saja saya baca. Pori-pori kulit saya terbuka. Secara bertahap muncul ki hitam dari mulut dan hidung saya. Akhirnya, ki hitam berubah menjadi seutas benang. Masuk ke hidung saya. Napas saya juga sedikit meningkat. Pantas saja Mu Bai. Bakatnya benar-benar mengerikan. Manajer Liu menyaksikan semua ini, dan alih-alih terkejut, dia merasa. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak orang yang luar biasa, tetapi tidak ada satupun yang bisa menguasai trik menyerap dan memurnikan energi hantu dalam waktu sesingkat itu. Penglihatan Tuan Zhao tetap setinggi biasanya. Mu Bai, ini adalah teh hantu yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Kualitasnya adalah yang terbaik. Ini seharusnya sangat membantu kultivasimu. Manajer Liu berjalan ke lemari besi yang tidak jauh. Setelah membuka kunci kombinasinya, dia mengeluarkan sekantong teh. Bahkan jika masih tersegel, masih tercium aroma samar yang harum. Simpan teh hantu ini sendiri. Aku menggelengkan kepala dan menolak. Bantuan Manajer Liu sudah cukup besar. Mengambil teh hantu kesayangannya akan benar-benar keterlaluan. Terlebih lagi, Manajer Liu juga perlu berlatih. Seolah-olah dia telah melihat apa yang kupikirkan. Manajer Liu tertawa dan berkata, Mu Bai, tidak perlu bersikap sopan. Dengan kekuatanku. Bahkan jika teh hantu ini 1 tingkat lebih tinggi, itu tidak akan berpengaruh sama sekali padaku. Jika bukan karena kekuatanmu saat ini tidak tinggi. Barang bantu tingkat lebih tinggi tidak bisa dikonsumsi, aku tidak akan hanya memberikan teh hantu, apapun itu. Aku kaget di dalam hati, sejauh mana pihak lain telah berkembang, karena Manajer Liu berkata demikian. Aku tidak bisa menolak lagi. Setelah menerima teh hantu, aku pamit pergi. Hari itu, sesosok hantu pria berseragam jas berdiri hormat di depanku. Mu Bai. Hari ini aku akan membawamu meninjau situasi terkini darah terluka. Aku sedikit mengangguk. Mengikuti di belakang hantu jas. Meskipun situasinya saat ini, menyelesaikan salinan darah terluka. Pada dasarnya sudah pasti, tetapi tidak ada yang pasti. Hanya mengandalkan identitas ketua. Jika terjadi sesuatu, akan menjadi kehancuran abadi. Oleh karena itu, aku perlu memahami informasi spesifik tentang darah terluka, untuk menambah peluang kemenangan dalam menyelesaikan misi. Mu Bai. Darah terluka saat ini dibagi menjadi 7 area. Hantu jas menunjuk ke berbagai tempat di darah terluka, terus berbicara tentang komposisi area-area ini. Setelah mencatat area yang dijelaskan oleh hantu berjas dengan jelas, saya kembali bertanya apakah ada tempat penting lain di dalam rumah duka. Hantu berjas itu berpikir sejenak. Menggelengkan kepalanya dan berkata, ini kira-kira semua informasi yang saya tahu. Area-area penting itu biasanya Manajer Liu tidak mengizinkan kami untuk menyentuhnya. Aku mengangguk sedikit, berpikir dalam hati. Sepertinya,
Darah terluka selain besar, strukturnya tidak begitu rumit. Setelah itu, aku berjalan ke lantai 1. Aku ingin melihat apa yang dijual di darah terluka. Sekaligus memahami medan secara spesifik. MU Bai, tolong aku. Aku bersedia menyerahkan semua lengan hantu di tanganku padamu. Begitu aku menginjak lantai 1, seorang yang mengenakan seragam karyawan penjualan bergegas mendekat dan berlutut. Tatapan lelah di matanya dan luka di tubuhnya mengungkapkan siksaan seperti apa yang telah dialaminya. Aku mengabaikan pria itu dan terus berjalan. Pertama, pria itu tidak berhutang budi padaku. Dan ketika dia tahu aku belum menerima lengan hantu, dia malah mengejekku. Kedua, jika aku menyelamatkan orang ini, pilihan lain pasti akan meniru. Aku tidak ingin mencari masalah dengan mudah. Di salinan hantu, aku tidak bisa menjadi orang suci. Tidak lama kemudian, seorang hantu yang bertanggung jawab atas ketertiban darah terluka datang dan menyeretnya pergi. Sementara itu, ruang siaran langsung menjadi ramai karena tindakanku. MU Bai terlalu kejam. Bagaimanapun juga dia dari Longkuo, mengapa tidak membantu sedikit? Dia adalah ketua yang agung. Bukankah dia punya sedikit kekuasaan? Yang di atas? Jika kamu masuk ke salinan hantu, aku akan jadi orang pertama yang melemparkanmu ke dalam mulut hantu. Kamu sakit jiwa? Mengapa orang itu harus membantunya? Sulit untuk melindungi diri di salinan hantu. Masih mau membantu orang lain? Mungkin pepatah membunuh orang suci terlebih dahulu memang benar. Di sini, hantu berjas terus memperkenalkanku. MU Bai, ini area daging, menjual semua jenis daging yang relatif umum. Seiring dengan perkenalannya, aku tertegun di tempat, bahkan sempat ragu apakah aku salah tempat. Alasanku terkejut bukanlah karena daging di depanku terlalu berdarah dan aneh, melainkan seperti yang dikatakan hantu berjas. Terlalu umum. Di lemari es area daging, terdapat sejumlah besar daging babi, domba, dan sapi. Di sampingnya, ada juga pilihan yang membantu pelanggan memotong daging babi segar. Sekilas, bahkan tidak terlihat ada perbedaan dengan mal di bumi. Seharusnya, ini kan salinan hantu, area daging seharusnya berisi daging manusia. Dan organ, bukan? Hantu juga makan daging babi dan domba? Seharusnya tidak. Seolah melihat keraguan saya, pria berjas itu mengira saya sedang mengujinya, dan buru-buru menjelaskan. Mengerti. Saat Nona Zhao mendirikan mal duka darah, dia menetapkan sebuah aturan. Itu berarti dilarang menjual daging manusia. Mendengar ini, aku sedikit terkejut, pusat perbelanjaan darah ini. Agak aneh, saya telah menjelajahi semua area Blood Mall, dan saya juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seluruh mal. Saat ini saya berdiri di depan rak pajangan di area mainan, sedikit mengernyit. Di dalam salinan pakaian hantu, aura hantu ada di mana-mana. Sama seperti udara di bintang biru. Dalam kondisi seperti ini, apalagi yang dihasilkan oleh dunia salinan itu sendiri. Bahkan mereka yang terpilih, sedikit banyak pasti akan terpengaruh oleh energi hantu. Namun setelah berkeliling, saya menemukan bahwa Blood Mall, selain beberapa produk yang memiliki atribut pakaian hantu, sisanya bahkan tidak merasakan sedikit pun aura hantu. Ini sama sekali tidak sesuai dengan aturan duplikat jubah hantu. Kecuali seseorang secara paksa mengembangkan item di pasar darah, menghilangkan aura hantunya. Tapi siapa itu? Jika itu Raja Hantu, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sesuatu yang melelahkan tapi tidak dihargai. Terlebih lagi para terpilih. Untuk mencapai evolusi gas hantu di mal darah, apalagi Tuan Zhao yang misterius itu, setidaknya harus melalui Tuan Liu, bukan? Sejak turun dari kostum hantu, belum pernah ada orang terpilih sekuat ini. Aku menggelengkan kepala. Berhenti memikirkannya. Keberadaan di level itu, bahkan jika aku tahu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian aku berkata pada Raja Hantu berjas. Kau kembali bekerja dulu, aku akan jalan-jalan sendiri. Aku sudah cukup paham tentang pusat darah sekarang. Membiarkannya tetap di sisiku malah menjadi beban. Baiklah. Bawahan mengerti. Jika ada perintah, jangan ragu panggil saya. Raja Hantu berjas membungkuk hormat, lalu pergi. Aku berjalan di tengah area mainan. Memperhatikan berbagai macam mainan di rak. Seringkali, saat itulah, suara gonggongan anjing samar-samar terdengar. Aku menoleh ke arah suara, dan melihat di tanah tak jauh dari sana. Ada sebuah mainan anjing berbulu. Aku memperhatikan penampilan anjing berbulu itu, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Mengapa aku merasa begitu akrab? Lagi pula, anjing ini belum terlihat tadi. Dari mana asalnya? Dengan rasa ingin tahu, aku melangkah maju. Aku meraih untuk mengambil anjing mewah itu, tapi tepat saat itu, anjing mewah itu tiba-tiba bergerak. Ia mengeluarkan suara gonggongan dari mulutnya, membuatku mundur 2 atau 3 langkah. Ia berlari ke arah kiri. Aku berpikir dalam hati, jangan-jangan anjing ini berubah menjadi hantu? Bersamaan dengan itu, dalam keadaan linglung, seolah-olah terdengar suara di hatiku. Memintaku mengikuti anjing berbulu itu. Setelah berpikir sejenak, aku pun mengikutinya. Tak lama kemudian, anjing berbulu di depanku tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya adalah sebuah pintu yang terkunci rapat. Aku menoleh ke belakang. Entah kapan aku sudah sampai di lantai 2. Ini adalah sudut yang jarang dikunjungi orang. Aku mencoba mengetuk pintu di depanku, tetapi tidak ada suara dari dalam, hanya suara ketukan yang membalas. Aku menunduk melihat kunci pintu. Tidak tahu sudah berapa lama terbengkalai, sudah ada sedikit karat. Munculnya anjing berbulu jelas bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pintu ini. Bahkan, mungkin saja terkait dengan informasi paling inti dari darah luka. Saat aku hendak pergi, sedikit tonjolan di kunci pintu menggores jariku. Setetes darah jatuh ke kunci, klik, pintu itu perlahan terbuka. Aku sedikit ragu, tidak menyangka ada cara membuka pintu seperti ini. Setelah ragu sejenak, aku tetap masuk. Yang tersaji di depan mata adalah sebuah kantor yang bersih dan rapi. Setelah memindai sekeliling, aku menatap tajam ke satu arah dengan keterkejutan di mataku. Sedikit tidak percaya.
Di sebelah kiri meja kerja, terpajang sebuah foto. Pemuda dalam foto itu ternyata sangat mirip denganku. Foto milikku. Bagaimana bisa muncul di sini? Aku mengerutkan kening, dipenuhi kebingungan. Mungkinkah aku benar-benar melihat hantu? Saat itu, aku memperhatikan buku catatan di atas meja. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sebuah buku harian. Tahun pertama darah, akhirnya. Aku telah menerobos bahaya aneh ini, saatnya untuk membangun kekuatanku sendiri. Mari kita sebut saja perdagangan darah. 3 tahun di darah, orang tuaku mengatur pernikahan untukku. Aku tidak tahu bagaimana tunanganku nantinya. Kalau moralnya tidak baik, aku tidak akan menerima. Darah 4 tahun. Orang tua memilih hari yang baik untuk kami. Namanya Lubai. Kami menikah. Tahun kelima darah. Monster tua di kastil tulang suci, masih ingin aku menjadi istrinya. Sungguh hayalan. Bahkan jika aku, Zhao Yanbing, mati, aku tidak akan pernah mengkhianati suamiku. 377 6 tahun dalam darah, monster tua itu datang. Pada akhirnya, aku masih selangkah lagi untuk terkubur di Raja Hantu. 378 bukan tandingannya. Untungnya, di saat genting. 379 suamiku mengirimkan kekuatan ilahi penelan matahari. Hanya dengan satu tegukan, monster tua itu ditelan, meredakan krisis. 380 40 tahun dalam darah. Sesuatu terjadi pada kakak iparku. Aku harus segera pergi ke sana. 381 isi dalam buku harian berakhir di sini. Tidak panjang, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya sangat besar. 382 aku menutup buku catatan dan memproses informasi di benakku. Tuan Zhao yang misterius itu. 383 nama aslinya adalah Zhao Yanbing. Dalam 6 tahun di darah, dia hanya selangkah lagi dari Raja Hantu. 384 saat ini, dia setidaknya adalah Raja Hantu. Ketua sebenarnya pernah mengirimkan kekuatan ilahi. 385 menelan kuat hantu raja dalam satu tegukan. Zhao Yanbing masih punya setidaknya 7 penjaga. Orang yang menyaksikan itu. 386 mungkinkah itu keturunan dari ahli super? Menurut Manajer Liu, ketua sebenarnya tidak memiliki kultivasi sama sekali. 387 tapi buku harian Tuan Zhao tidak mungkin salah. Bagaimanapun, itu semua adalah catatan dari setidaknya 40 tahun yang lalu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan ini. 388 setelah pencarian, aku tidak menemukan apapun yang berguna, dan aku tidak tinggal lebih lama. 389 meninggalkan kantor. Setelah aku melangkah keluar dari pintu, pintu tertutup secara otomatis. 390 seolah-olah tidak ada yang pernah datang. Pada saat ini, di lantai pertama, sebuah suara dengan nada berdarah terdengar. 391 biar ku beritahu, mata ini dipesan dengan 3.000 koin hantu. Kau malah menginjaknya sampai rusak. 392 katakan, bagaimana kau akan mengkompensasinya? Seorang pria ramping. 393 seorang pria tampan berbaju hitam berdiri di lobi. Di bawah kakinya ada sepasang kacamata berbingkai emas yang sudah rusak. 394 di seberangnya berdiri seorang gadis, membantah. 395 kau salah menuduhku. Kacamata ini jelas-jelas kau sengaja jatuhkan di kakiku, baru aku menginjaknya sampai rusak. 396 menghadapi bantahan Zhao Musue, pria tampan itu tersenyum licik. Siapa yang melihatku menjatuhkan kacamata di kakimu? 397 karena tidak ada yang melihat, bagaimana aku bisa salah menuduhmu? Berhentilah omong kosong. 398 katakan saja bagaimana kau akan menggantinya. Melihat pria tampan itu tidak masuk akal, Zhao Musue sangat marah sampai tidak tahu harus berbuat apa. 399 tamu, saya lihat lensa kacamatanya belum pecah. Berapa banyak koin hantu yang Anda inginkan untuk kultivasi? 400 aku akan menggantinya untukmu. Qin Gang kebetulan berada di dekatnya, bertanggung jawab atas pengangkutan barang. Setelah melihat apa yang terjadi di sisi Zhao Musue, 384 saat ini, dia setidaknya adalah Raja Hantu. Ketua sebenarnya pernah mengirimkan kekuatan ilahi. 389 meninggalkan kantor. Setelah aku melangkah keluar dari pintu, pintu tertutup secara otomatis. 390 seolah-olah tidak ada yang pernah datang. Pada saat ini, di lantai pertama, sebuah suara dengan nada berdarah terdengar. 393 seorang pria tampan berbaju hitam berdiri di lobi. Di bawah kakinya ada sepasang kacamata berbingkai emas yang sudah rusak. 394 di seberangnya berdiri seorang gadis, membantah. 397 karena tidak ada yang melihat, bagaimana aku bisa salah menuduhmu? Berhentilah omong kosong. 401 dia segera datang. Dia bisa merasakan dengan jelas niat pada pria tampan itu. 402 lawan adalah hantu aneh. Dalam situasi ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan pihak lain sebisa mungkin. 421 kemudian memancing kedua orang itu untuk menyentuh aturan terselubung. Sungguh rencana yang bagus. 6 tahun di Sueye, monster tua itu datang. Aku masih selangkah lagi menjadi Raja Hantu. Bukan tandingannya. Untungnya, di saat-saat genting, suami mengirim binatang mitos penelan matahari. Hanya dengan satu gigitan, ia menelan monster tua itu dan menyelesaikan krisis. 40 tahun darah, terjadi masalah di tempat kakak istri. Aku harus segera pergi ke sana. Isi buku harian berakhir di sini. Tidak panjang, tetapi informasi yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Aku menutup buku catatan itu, merapikan informasi di kepalaku. Tuan Zhao yang misterius itu. Namanya adalah Zhao Yanbing. Di Sueye, dia hanya selangkah lagi menjadi Raja Hantu. 384 sekarang, dia pasti setidaknya seorang Raja Hantu. Ketua yang sebenarnya pernah mengirimkan satu regu pengawal dewa. 385 menelan Raja Hantu yang kuat dalam sekali tegukan. Zhao Yanbing masih memiliki setidaknya 7 pengawal. Orang yang menyaksikan 386 mungkinkah dia adalah inkarnasi dari seorang ahli super? Menurut Manajer Liu, ketua yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan kultivasi sama sekali. 387 tetapi buku harian Tuan Zhao tidak mungkin palsu. Bagaimanapun, itu adalah catatan dari setidaknya 40 tahun yang lalu. Maka hanya ada kemungkinan ini.
388 setelah beberapa pencarian, saya tidak menemukan apapun yang berguna lagi, dan saya tidak tinggal lebih lama. 389 meninggalkan kantor. Setelah saya melangkah keluar dari pintu, pintu tertutup dengan sendirinya. 390 seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah datang. Pada saat ini, di lantai pertama, sebuah suara jahat terdengar. 391 ku beritahu kau, mataku ini dibuat dengan menghabiskan 3.000 koin hantu untuk memesannya. Kau malah menginjaknya sampai rusak. 392 katakan padaku, bagaimana kau akan menggantinya? Seorang wanita dengan sosok ramp. Sekarang, paling tidak, itu pasti Raja Hantu. Dewan Direksi yang asli pernah mengirimkan sepasukan kekuasaan ilahi. Menelan kuat roh raja dalam satu tegukan. Zhao Yanbing punya setidaknya 7 penjaga. Orang itu menyaksikan. Mungkinkah itu pengikut dari seorang ahli super? Menurut Tuan Liu, ketua yang sebenarnya tidak memiliki kultivasi sama sekali. Tapi buku harian Tuan Zhao juga tidak bisa dipalsukan. Bagaimanapun juga, itu adalah catatan dari setidaknya 40 tahun yang lalu. Jadi hanya ada kemungkinan ini. Setelah melakukan beberapa pencarian, saya tidak menemukan apapun yang berguna lagi dan tidak tinggal lebih lama. Tinggalkan kantor. Setelah saya melangkah keluar dari pintu, Wen Shuo juga otomatis mengikutinya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Saat ini, di lantai pertama, sebuah suara dengan nada berdarah terdengar. Aku beritahu kau, mataku ini dipesan khusus seharga 3.000 koin hantu. Kau malah menginjaknya sampai rusak. Katakan, bagaimana kau akan mengganti rugi pada seseorang yang bertubuh ramping? Seorang pria elegan berjas hitam berdiri di lobi. Di bawah kakinya tergeletak sepasang kacamata berbingkai emas yang sudah rusak. Di seberangnya, berdiri seorang gadis yang membantah. Kau salah menghancurkan kacamataku. Kacamata ini jelas kau sengaja jatuhkan di kakiku, barulah aku menginjaknya sampai rusak. Menghadapi bantahan Zhao Musue, pria anggun itu tersenyum provokatif. Siapa yang melihatku menjatuhkan kacamata di kakimu? Karena tidak ada yang melihat, bagaimana mungkin aku salah memadamkanmu? Jangan banyak bicara. Katakan saja bagaimana kompensasinya. Melihat pria terpelajar itu bertingkah tidak masuk akal, Zhao Musue juga sangat marah sampai tidak tahu harus berbuat apa. Tamu, saya lihat lensa kacamatanya belum pecah. Berapa banyak koin hantu yang Anda inginkan untuk pelatihan? Aku akan menggantinya untukmu. Qin Gang berada di dekat sini, bertanggung jawab untuk mengangkut barang. Setelah melihat apa yang terjadi di pihak Zhao Musue, segera datang. Dia tahu betul niat pria elegan itu. Pihak lain adalah iblis. Dalam situasi seperti ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan diri sebanyak mungkin. Bagaimanapun, bahkan setelah keduanya meminum teh hantu, kekuatan mereka yang hebat. Tetapi mereka bukan tandingan hantu itu. Begini, biaya masalah Anda saya hitung 1.000 hantu. Ditambah biaya kerugian mental dan waktu yang terbuang untuk menari bersamaku, 4.000 hantu. Hari ini kita anggap selesai, kata pria anggun itu dengan dingin. Wen Yan. King dan sangat terkejut, 5.000 hantu, jelas sekali memeras. Bahkan jika mereka menjualnya, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan 5.000 hantu. Melihat keduanya tidak berbicara, pria anggun itu tersenyum penuh kemenangan. Tepat ketika efek suara berbunyi, jika demikian, maka kalian berdua akan membayar dengan nyawa kalian. Tiba-tiba, dari dalam tubuh pria anggun hantu itu, memancar aura hitam. Udara dingin yang menusuk tulang membuat semua orang di sekitar bergidik tak terkendali. Pria anggun hantu itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerjang kedua orang itu, berniat menelan mereka. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara penuh amarah terdengar. Mereka berdua adalah orangku. Kau, hantu rendahan. Berani menyentuh mereka? Kau tidak ingin hidup lagi? Begitu kata-kata itu keluar, pria anggun itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap hantu anggun itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saat melihat darah dan Qin Gang, mata mereka juga berbinar, menemukan tulang punggung mereka. Hantu anggun itu menatapku. Xuanji tertawa dingin. Manusia, jangan bilang kau mau membela mereka berdua. Aku melirik kacamata yang pecah di tanah. Dingin. Darah duka punya pengawasan. Ingin memfitnah kedua orang itu di tempatku, itu tidak akan berhasil. Melalui dialog kedua belah pihak dan situasi di tempat kejadian, aku langsung menebak apa yang terjadi. Ingin melalui cara memfitnah untuk memancing kedua belah pihak menyentuh aturan yang samar. Sungguh rencana yang bagus. Wajah iblis elegan itu sedikit berubah. Dia tahu persis apa yang telah dilakukannya. Semua yang terjadi barusan pasti terekam kamera pengawas. Namun Xuanji tersenyum lagi di sudut bibir hantu yang indah itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati. Ini berarti hantu itu sekarang dapat menyerang orang terpilih tanpa batas. Saya tidak menanggapi. Aku akan memberimu 3 detik untuk pergi dari perusahaan pemakaman darah. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Seolah-olah hayati hantu telah mendengar sesuatu. Lelucon besar tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya, mengejakku untuk keluar dari pemakaman darah. Siapa kau pikir dirimu? Pemakaman darah milik keluargamu? 321, lihat aku benar-benar menghitung. Mata hantu Ruya menampakkan sedikit kesombongan. Manusia kecil ini berani bersikap seperti itu padanya. Benar-benar memandang rendah hantu, pria anggun itu mendengus dingin. Jika ingatan saya benar, ada peraturan di darah luka jadi, karyawan tidak boleh membuat pelanggan tidak senang, karena kamu sangat ingin pamer. Kalau begitu, pergilah duluan untuk mereka berdua. Setelah berkata begitu, sesosok hantu Yaya menyembur ke arahku. Dengan kekuatan hantu yang dahsyat, ia mencoba mengepungku. Aku menelannya bulat-bulat. Tangkap dia, patahkan kedua kakinya dan lempar dia keluar. Suaraku yang dingin terdengar. Detik berikutnya, hantu Yaya merasakan kekuatan besar menghantamnya. Perisai hantunya hancur berkeping-keping, membuatnya terlempar ke belakang. Berani menyerang Tuan Mu? Apakah kamu tidak menganggap perusahaan pemakaman darah kami ada di matamu? Entah sejak kapan. Hantu berjas yang sebelumnya membawaku berkeliling perusahaan pemakaman darah muncul. Dia berdiri di depan hantu Yaya dengan tatapan membunuh. Mendengar itu,
Hantu Yaya tidak sempat memikirkan lukanya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia memang pernah mendengar sekilas tentang kembalinya ketua perusahaan pemakaman darah. Bagaimanapun, kemarin para petarung kuat dari berbagai salinan datang berkunjung ke perusahaan pemakaman darah. Sulit untuk tidak membocorkan kabar itu. Tapi dia tidak menyangka. Ketua darah luka ternyata manusia. Tuan MU, itu aku yang sekarang. Kumohon ampuni aku. Arwah Anggun berlutut dan bersujud di tempat, sama sekali tidak mirip dengan sikap angku sebelumnya. Krisis di salinan hantu merajalela. Bukan berarti hantu itu benar-benar aman. Sebaliknya, bahaya hantu bahkan lebih tinggi daripada yang terpilih. Bagaimanapun, yang terpilih hanya perlu waspada terhadap hantu dalam satu salinan. Selama tidak melanggar aturan, tidak akan ada masalah. Hantu berbeda. Mereka kapan saja bisa menghadapi ancaman dari berbagai salinan. Hampir setiap saat, arwah lemah ditelan terjadi. Arwah Anggun memang tidak terlalu kuat. Jika kakinya patah, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Konsekuensinya sudah bisa diprediksi. Saya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Jika bukan karena identitas ketua. Saya khawatir ketiga orang itu sudah tewas di tangan arwah Ruya. Setelah menerima pakaian uji coba. Arwah berjas maju ke depan. Dalam sekejap, hanya terdengar jeritan kesakitan. Kaki arwah Ruya patah, energinya dengan cepat melemah, bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Diseret ke pintu oleh hantu berjas lalu dilempar keluar hantu pelanggan di sekitar melihat pemandangan ini. Semuanya ketakutan setengah mati, dengan putus asa berfantasi bahwa tiga orang ini sama sekali tidak boleh mereka sakiti. Lihatlah, masa-masa indah kalian bertiga tidak akan bertahan lama, terutama MU Bai. Nikmati saja identitasmu sebagai ketua dewan direksi. Aku lihat sampai kapan kau bisa menyembunyikannya tidak jauh dari sana. Kecemburuan dan niat membunuh terpancar dari mata Zhang Yu. Awalnya dia sudah bersorak dalam hati mengira Qin Gang dan Zhao Musue pasti akan mati di tangan monster arwah Ruya, hasilnya MU Bai malah muncul di tengah jalan. Hanya satu kalimat sudah cukup membuat monster arwah yang tak bisa dilawan orang biasa menjadi setengah hidup. Melempar perusahaan pemakaman darah, perbedaan yang begitu besar membuatnya sulit diterima. Mengapa dia harus berurusan dengan hantu setiap hari, hidup dalam ketakutan, takut suatu hari melanggar aturan dan terbunuh. Namun MU Bai bisa duduk tinggi di kursi direktur, bahkan manajer Liu pun menghormatinya. Tunggu saja. Waktunya telah tiba, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku melihat sekeliling. Hantu-hantu yang tadinya memandang ketiganya kini menunduk, tak berani menatap. Saat itu, hantu resepsionis tiba-tiba berlari kecil menghampiriku dengan hormat berkata, Direktur MU, manajer Liu ada urusan yang ingin dilaporkan kepada Anda di kantor. Manajer Liu melihat kedatangan orang itu, segera bangkit dan berkata dengan hormat, Direktur MU. Anda datang. Manajer Liu, katakan. Ada urusan apa yang perlu dilaporkan? Aku duduk berhadapan dengan manajer Liu tanpa basa-basi. Langsung ke pokok permasalahan. Manajer Liu duduk kembali ke kursinya, wajahnya agak muram. Direktur MU, Raja Hantu Pengupas Wajah dari wilayah Hantu Senluo akan datang ke Darah Luka Menjadi, secara khusus ingin bertemu Anda. Aku sedikit terkejut, jelas tidak menyangka informasi manajer Liu begitu mengejutkan. Raja Hantu, itu adalah ahli yang melampaui hantu tingkat pertama, berdiri di seluruh penjara bawah tanah hantu. Selama 10 tahun salinan iblis turun, tidak ada pemain yang terpilih. Apakah Raja Hantu berkabut ini memiliki dendam terhadap pembantaian darah? Meskipun Raja Hantu itu kuat, jika dia hanya datang untuk berkunjung, dia seharusnya tidak membuat manajer Liu. Dengan wajah masam, manajer Liu menghela napas, Raja Hantu yang mengupas wajah adalah pengejar Tuan Zhao. Ketika Tuan Zhao belum dewasa, dia bahkan berpikir untuk memperbudaknya. Sayangnya dia dikalahkan oleh seorang. Sewaktu Tuan Zhao belum dewasa bahkan sempat terpikir untuk memperbudaknya, sayang sekali dihalangi oleh sosok yang sangat menakutkan jika bukan karena ada orang kuat di alam hantu Senluo yang maju memohon. Dan membayar banyak harga. Dia mungkin sudah terbunuh dengan satu tamparan saat itu. Sekarang Raja Hantu yang mengupas wajah. Mendengar berita kembalinya Anda, dia bergegas datang tanpa ragu. Mungkin dia tidak memiliki banyak pikiran di hatinya. Manajer Liu tidak menjelaskan apapun, suasana hatiku semakin berat, bahkan sedikit menyesal meniru identitas ketua. Astaga, dengan Raja Hantu penggiling wajah ini, apakah itu ketua yang sebenarnya? Kemungkinan besar mereka datang untuk menargetkanku. Di satu sisi ada Raja Hantu dan yang kuat, di sisi lain ada Ji dan Ruoji. Bagaimana bisa aku bermain? Aku menyerah saja. Bukan hanya aku. Semua penonton mengumpat. Bagaimana bisa muncul musuh bebuyutan Raja Hantu dari salinan tingkat S? Saksikan. Atau aku tolak saja, Raja Hantu pengupas wajah yang terbentuk. Manajer Liu juga melihatku kesulitan. Aku berpikir sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menggigit kepala dan berkata, tidak perlu. Seorang Raja Hantu yang kuat pasti datang. Tidak ada gunanya jika kau menolaknya. Kau balas suratnya. Katakan ketua ini menunggunya di Malbulan Darah. Karena tidak bisa menghindar, hadapi saja dengan tenang. Raja Hantu memang sangat kuat. Bukan berarti Blood Moon Mall tidak punya kekuatan. Dengan menyandang identitas ketua Blood Moon Mall. Bahkan jika manajer Liu adalah yang terkuat di mall saat ini, dia mungkin tidak akan berani bertindak sembarangan. Baiklah, Tuan Ketua. Saya akan dibangunkan oleh Ksatria Neraka nanti. Oh ya? Ambil saja foto palsu ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda. Manajer Liu mengeluarkan penahan palsu dari lemari di samping, seluruh tubuhnya berwarna putih. Di bagian pelindung bahu, ada benang putih halus seperti bulu hewan. Aku menerima KTP palsu itu dan membatin, jika Raja Hantu benar-benar bertekad untuk menyerangku, apakah KTP palsu ini bisa menyelamatkan nyawaku? Manajer Liu merenung sejenak sebelum menjawab. Tidak tahu, Wen Yan, aku terdiam sejenak. Xuanji merasa tidak berdaya, aku tidak tahu apa yang kamu berikan padaku. Manajer Liu menjelaskan. Foto palsu ini ditinggalkan oleh Tuan Zhao,
Katanya terkandung di dalamnya, kekuatan Dewa Buas yang menembus langit. Saat krisis, bisa memandu kekuatan hidup, dia bisa menahan serangan di level mana. Aku tidak tahu. Aku mengenakan foto palsu itu, karena itu adalah milik. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuan Zhao, pasti tidak akan buruk, setidaknya bisa menahan satu pukulan dari Raja Hantu. Semoga saja bukan, satu harapan lagi, selalu lebih baik. Jam berdetak, tiba di tengah malam pukul 12, di kamar presiden. Zhao Musue tampak khawatir, KKMU, Raja Hantu Pengubah Gerinda. Apa rencanamu? Raja Hantu Pengubah Gerinda ingin bertemu denganku, bagaimanapun juga tidak bisa dihindari. Hanya bisa pasrah pada nasib, aku merenung lama, tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mataku. Mengapa sampai pada titik ini? Alasannya adalah